Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadi Salsabila dengan NIM C1C01200. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad lainnya. Yang pertama yaitu ada akad sharp. Pengertian akad sharp, sharp secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, pengindaran, atau transaksi jual beli. Sharp adalah transaksi jual beli atau valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tidak boleh ada hak khiar syarat bagi pembeli. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai Fatwa DSN MUI nomor 28 garis miring DSN strip MUI strip garis garis miring 3 garis miring 2022, yaitu transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan transaksi option. Sumber hukumnya yaitu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai jika jenisnya berbeda. Jualah kendahmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Lalu akad waidah. Pengertiannya yaitu wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak penerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Lalu jenis PAK 59 terkait akad wadiah. Yang pertama yaitu wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Nah, yang kedua ada wadiah yad damanah, yaitu akad wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat saat si pemilik menghendakinya. Sumber hukum dari akad wadiah ini yang pertama itu Al-Quran yang berbunyi sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Lalu yang kedua ada as-sunnah, yaitu tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Lalu ada akad al-kafalah atau jaminan, yaitu secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan atau penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Contohnya akad kafalah, garansi bank atau bank guarantee, standby letter of credit, pembukaan LOC impor, akseptasi, endorsement, dan lain sebagainya. Sumber hukumnya yang pertama yaitu ada dari Al-Quran. Allah berfirman, yaitu dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Quran Surah Al-Imran ayat 37. Yang kedua yaitu ada sunnah dari Abi Umamah bahwa Rasulullah bersabda penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Lalu ada eh, akad Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman pada tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan kebutuhan syari atau tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Lalu, lalu sumber hukum dari Qardul Hasan sendiri yang pertama itu ada Al-Quran. Allah berfirman, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Lalu yang kedua ada sunnah. Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, kinas,
talak, dan lain sebagainya. Lalu sumber hukumnya yang pertama itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Lalu yang kedua sunnah diriwayatkan dari Busr Bus bin Ibnu Sa'di Al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul berkata kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah atau terimalah dan bersedekahlah, di riwayat Bukhari Muslim. Lalu ada akad al-hiwalah atau pengalihan. Hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad al-hiwalah sendiri ada dua. Yang ditinjau dari segi objek akad hiwalah dapat menjadi dua, yaitu hiwalah al-haq atau pemindahan akad atau pemindahan hak atau anjak piutang, dan hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Lalu yang kedua ditinjau dari segi persyaratan, hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu hawala al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan hawala al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Dasar hukum dari akad al-hiwalah yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan, dibalahkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu ada akad al-ron atau pinjaman dengan jaminan. Pengertian akad al akad ron diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak berutang apabila utangnya sudah lunas. Sumber hukum dari akad auran tersebut yang pertama itu ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bersabda, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah pada barang tanggungan dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah. Lalu yang kedua yaitu sunnah, tidak terlepas tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya, yang memperoleh manfaat menanggung resikonya. Disebut Al-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.